nanti bisa dikembangkan. Punya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Jadi kalian nanti akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Punya profesionalitas dalam jabatan ya kalau kalian menjabat. Nah, ini adalah nilai dasar. Nilai dasar ini adalah merupakan nilai-nilai yang wajib, yang at least begitu ya, minimal nilai dasar, nilai yang pokok, nilai dasar. Nilai dasar ini ada sampai 15 ya. Nah, saya bacakan sekilas ya. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan pertahankan UUD 45. Pemerintah sah mengabdi kepada negara, rakyat Indonesia menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Bentar ya, manajer. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan tinggi standar etika yang luhur. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku ini ada sampai 12 ya, kode etik dan kode perilaku ini yang ada di Undang-Undang ASN. Jadi nanti kalau kalian ada kode etik pegawai PNS, nanti aturannya beda ya di PMK 190. Jadi kode etik yang ada di Undang-Undang ASN ini ada 12 ya, kode etik dan perilaku. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Jadi gini, kalau kalian dapat perintah dari atasan, itu wajib dilaksanakan, kecuali ya kalau itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, kalian diminta untuk yang bertentangan ya, untuk memalsukan ya tanda tangan, itu nggak boleh. Jadi ada batasan ya. Jadi batasannya adalah ketentuan peraturan. Maka kalian harus paham tentang peraturan ini. Salah satunya adalah peraturan tentang ASN yang sedang saya sampaikan ini ya. Kalian harus tahu karena kalian calon ASN. Yang keenam, menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan yang ketujuh ya, dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak coy ya, konflik of interest. Memberikan informasi secara benar, tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar dan ASN, dan selalu menjaga reputasi integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kan ada tadi kan 15 nilai dasar ya, nah ini dijaga ya, dipegang teguh. Kedudukan ASN ini sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian di pasal 10, fungsi pegawai ASN ada 3. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Saya mau tanya ya kepada kalian ya. Coba siapa ya? Novia? Halo Novia? Novia ini dari Nganjuk ya? Iya, Pak. Oke, Novia. Kalau fungsi pemerintah ada berapa, Novia? Di pertemuan pertama, Novia?
Ada 2 ya, sebutkan Novia. Ada bisa membantu Novia? Silakan. Fungsi regulasi dan pelayanan ya, Novia. Iya, Pak. Jadi pemerintah tuh punya 2 fungsi, 2 peran. Role ya, the role of government, regulation and service gitu ya. Kira-kira nanti Novia kalau lulus dari Mekanistan, ditempatkannya di fungsi regulasi atau di pelayanan, Novia? Jadi kalian nanti kalau lulus, kemungkinan besar ditempatkan di fungsi pelayanan ya, Oh, kebanyakan ya. pelayanan ya, Pak. Ya, regulasi itu hanya di pusat. Kalau disebar di daerah-daerah itu namanya pelayanan. Jadi Novia siap jadi pelayannya? Iya, Pak. Pelayan Oke. negara, Pak. Oke, pelayan negara. Oke, baik. Terima kasih ya Novia ya. Semangat ya Novia ya. Iya, Pak. Kalau fungsi pegawai ASN ada 3. Jadi dibedakan ya, pemerintah dan pegawai ASN. Nah, kalian jadi pegawai ASN, ada pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik ya, perekat dan pemersatu bangsa. Ada 3 ya fungsinya. Ini tugas pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Indonesia. Jadi 3 tadi dijabarkan dalam tugas ini ya, yang tadi peran itu ya. Yang tadi kan ada fungsi. Nah, fungsinya jadi tugas sama. Fungsinya ada 3, tugasnya juga 3 ya. Melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan mempererat NKRI. Kemudian role, nah ini peran pegawai, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan umum, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijaksanaan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN. Ini jabatan ASN ada 3, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Maaf, Pak. Nah, untuk administrasi, ya Novi? Bapak belum share screen ya, Pak? Oh, belum ya, maaf. Aku kok nggak tahu ya kalau belum ya. Saya kok cuman ini aja. Makasih ya, diingatkan ya. Iya, Pak. Apakah bisa dilihat sekarang, Novia? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi jabatan administrasi itu dibagi 3 ya. Jabatan administrator ini memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Jabatan pelaksana, ya pelaksana ya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan. Jadi jenjang yang paling tinggi ini administrator ya. Apakah ada yang tahu administrator itu setingkat eselon berapa? Administrator eselon berapa? Izin, Pak. Siapa ini? Eselon 2 bukan, Pak? Oh, Devita Chandra. Eselon 2 itu jabatan pimpinan tinggi pertama. Berarti 3 ya? Iya, berarti 3 ya. Oke, jadi kalau 2 kurang tepat ya, Devita ya. Administrator itu eselon 3. Eselon 3 itu setara apa sih, Devita? Coba sebutkan apa saja. Tadi kalau eselon 2 itu setara kepala apa, Pak? Eselon 2 itu setara kepala kanwil. Oh, berarti eselon 3 mungkin kepala kantor atau kepala seksi bukan, Pak? Kepala seksi itu eselon 4. Oh, berarti kepala kantor. Oke, kepala kantor. Kamu tebak-tebak akhirnya ketemu juga ya, Devita ya. Jadi kepala kantor itu eselon 3 ya.
kepala kantor pelayanan pajak, kepala kantor perbendaharaan negara, kepala kantor bea cukai. Kemarin kan ada sebagian kalian PKL ya di kantor-kantor pelayanan ya. Nah itu administrator itu. Jadi eselon 3 ya. Yang kanwil itu baru eselon 2. Kalau kepala seksi eselon 4 ya. Baik, terima kasih ya. Saya lanjutkan lagi ya. Apakah sudah bisa dilihat screen ininya? Bisa, Pak. Baik. Kemudian selain jabatan administrasi, ini juga jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu dibagi menjadi 2, keahlian dan keterampilan. Keahlian itu ada 4 jenjang ya, ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pertama. Kalau yang keterampilan itu yang paling tinggi penyelia, kemudian di bawahnya mahir, di bawahnya lagi terampil, yang pertama adalah pemula, yang paling dasar ya, yang paling rendah. Sekarang saya mau tanya, saya ini lektor, jabatannya fungsional. Kalau dari sini, saya masuk mana? Jabatan fungsional saya masuk ke mana dia? Jabatan apa dan di mana gitu yang setara dengan ini? Karena ada di Undang-Undang ASN itu kadang-kadang beda dengan yang di nama jabatan fungsional yang ada di kementerian lembaga, seperti di Kementerian Keuangan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan sebagainya ya. Itu ada jabatan fungsional tertentu. Baik, saya jawab sendiri aja ya. Saya ini lektor, itu setingkat dengan jabatan ahli muda ya. Ahli muda, nanti kalau saya naik jadi lektor kepala, jadi ahli madya. Kalau saya jadi guru besar, profesor, itu ahli utama, gitu ya. Yang ahli pertama apa? Yang ahli pertama asisten ahli. Kalau untuk yang guru atau dosen ya. Jadi begitu ya. Apakah ada di antara kalian yang mau jadi dosen seperti saya? Ada nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Jangan dipaksa ya. Karena Ada, Pak. Zaki ya. Zaki mau jadi dosen ya, Zaki? Alhamdulillah. Zaki harus ini ya, Zaki. Coba saya mau nanya, kenapa kok pengen jadi dosen, Zaki? Nah, pertanyaannya gitu nanti kalau mau jadi dosen itu. Mengapa sih kok mau jadi dosen? Ini waktu saya kembali ke Kementerian Keuangan tahun 2015, saya kan 2016 melamar jadi dosen ya. Pertanyaannya seperti itu, motivasi apa yang mendorongi Mas Bagio kok pengen jadi dosen, apa sih? Coba Zaki, kalau ditanya begitu jawabannya apa Zaki? Saya sih emang passionnya itu, Pak. Salah satu passion saya di baik ngomong, jadi pengennya jadi dosen, Pak. Apa passionnya tadi? Ulangi Zaki. Passionnya? Salah satu passion saya itu ini, Pak, berbicara di depan orang. Jadi ya Berbicara. salah satu tujuan saya. Oke, berbicara di depan orang ya. Jadi kamu jadi public figure dong. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Kan dosen juga berbicara di depan orang ya. Tapi kalau kau jawab seperti itu, Zaki, kurang tepat. Nanti kalau kamu jadi seperti itu, kenapa jadi, kalau gitu jadi politisi aja. Yang banyak berbicara di depan orang ya. Jadi wakil rakyat gitu ya. Tapi itu tepat tapi tidak sempurna. Maksud saya kalau nilainya itu masih 70 lah. Jadi ada penilaian ya kalau misalnya 70 atau 75. Jadi kalau ditanya begitu, ya kalian kalau misalkan ingin jadi dosen ya karena ingin mengembangkan ilmu ya dan menanamkan budi nilai kepada mahasiswa yang utama itu. Tapi kalau kalian menjawab saya ingin jadi dosen karena supaya kaya, wah itu nilainya 50 ya, 40 itu langsung E ya, nggak lulus itu langsung. Jadi ada kriteria tertentu ya, makanya ini ya, dosen itu kan sebenarnya panggilan ya. Kalau pengen kaya jangan jadi dosen, nggak akan ketemu itu. Karena nanti kalau ini kalian ininya bukan ini akhirnya malas minta-minta ke mahasiswa, kamu ini dong setor saya uang, kalau nggak setor nilainya jelek atau DO, ngancam gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu kan nanti nggak fair. Nanti mahasiswa yang ngasih ke dosen itu paling banyak, yang nilainya paling bagus, begitu ya. Nah, kalau seperti itu kan nanti nggak menjamin kualitas. Jadi makanya di PKN STAN ini ada sanksi berat ya bagi dosen yang menerima sesuatu dari mahasiswa
atau mahasiswa yang memberikan sesuatu kepada dosen ya dengan maksud supaya nilainya bagus, dengan maksud supaya lulus begitu ya. Itu akhirnya mempengaruhi penilaian. Makanya saya mohon maaf ya kalau di akhir nanti, kalian kan udah semester 6 nih, akan memberikan kenangan-kenangan pada saya tidak akan terima ya, kecuali kalau kenang-kenangan itu ada harganya dan saya mengganti. Jadi kemarin ada ya dari mahasiswa itu ngasih jaket buat saya, Pak ini jaket ini kok Pak, jaket angkatan. Ini harganya berapa? Saya mau terima kalau itu harganya sama dengan teman-teman yang lain bayar. Ya, ada yang ngasih harga sekitar berapa ya, 200.000 atau berapa, ya udah saya bayar gitu ya. Tapi saya nggak mau kalau itu dikasih gratis, kemudian kalian minta supaya lulus semua. Saya objektif aja ya, jadi apa adanya. Kemudian ada yang ini ya, menyampaikan sesuatu yang akhirnya terpaksa saya tolak ya, saya kembalikan. Begitu ya. Jadi kalau bisa nanti di akhir, kalian nggak usah memberikan saya apapun ya, apapun dalam bentuk materi terutama. Tapi kalau foto bersama bolehlah. Pak sama foto bersama seperti ini ya nggak apa-apa. Itu kan kenang-kenangan ya. Beda dengan materi ya. Kalau uang itu kan nanti ada potensi. Artinya ada potensi untuk mempengaruhi dosen sehingga nilai kalian bisa berimbas. Kan nggak adil kalau misalkan ada yang pintar tapi dia nggak pernah ngasih sesuatu ke dosen akhirnya nilai jelek. Nah itu kan nggak fair ya. Maka saya jaga ya fairness ini, jaga kualitas di Bekenstan. Kalian juga gitu ya, jangan sekali-kali memberi satu kepada dosen ya. Nanti saya akan periksa kalian, ini maksudnya apa gitu ya. Daripada kalian ketemu saya di tempat lain ya. Makanya saya kasih warning dulu ya. Ini di sini ya. Termasuk orang tua kalian jangan memberi sesuatu kepada dosen ya. Jadi ada yang orang tuanya datang ke dosen supaya nilainya dinaikkan gitu ya. Nah itu sangat tidak beretika ya. Nanti akan berjumpa dengan saya ya, nanti akan saya periksa kalau itu ada pelanggaran etika di sana. Tapi ini mudah-mudahan nggak ada pada kelas kalian ya. Terima kasih ya Zaki. Ada lain selain Zaki yang mau jadi dosen siapa? Mudah-mudahan terkabul ya Zaki. Bisa gabung dengan kami ya nanti Zaki. Kalau misalkan Zaki sudah lulus S2, S3 ya, mengelamar di Bekenstan, saya masih di sini ya. Saya nguji Zaki misalkan ya. Jadi pertanyaannya seperti itu ya. Jadi jangan mendapatkan uang ya, nanti kalau mencari uang banyak nggak lulus. Termasuk waktu di KPK ya, saya dulu di KPK ditanya apa motivasi Mas Bakio kok join dengan KPK ya. Jadi kalau jawabnya saya di KPK karena gajinya tinggi Pak, saya ingin supaya dapat gaji yang lebih tinggi daripada di Kementerian Keuangan. Oh nggak akan lulus itu, dicoret langsung. Oh ini nggak pas gitu ya. Nah jadi bahasanya bahasa langit. Jadi saya ingin mengabdi dalam memberantas korupsi bersama-sama mewujudkan negeri ini bersih dari korupsi. Nah, itu kan bahasa langit kan. Jadi bahasanya indah gitu ya. Jadi walaupun di situ kasih gaji yang besar, yang tinggi, alhamdulillah itu semacam apa ya, tambahan ini ya, tapi bukan itu yang utama. Jadi jangan sampai materi jadi ukuran ya, tapi value-nya yang kita bangun. Nilainya ya, nilai bukan nilai dalam artian yang nilai yang bisa di apa ya, secara materi, tapi bukan itu. Maksudnya adalah value dalam artian yang ada impact yang lebih ke ini apa ya, ke herd. Jadi bukan karena materi secara finansial, tapi kepada nilai yang menjadi marwah, jadi meningkatkan martabat, begitu ya. Ini kalian jaga waktu kalian lulus, karena kalian masih muda-muda. Sangat mungkin kalian akan ditempatkan di mana saja ya. Saya sudah berpindah-pindah tempat kantor itu sudah 5 kali ya. 5 kali itu maksudnya gini, pertama saya di Dirjen Anggaran, yang kedua itu di Dirjen Perbendaharaan, yang ketiga saya di KPK, yang keempat saya di ke DJPP lagi, yang kelima ke Bekenstan atau BPPK. Jadi 4 eselon 1 lah ya, 4 dirjen. Sama-sama di Kementerian Keuangan ada 3, DJA, DJPB, BPPK. Saya di KPK 10 tahun ya, di luar dari Kementerian Keuangan. Nah, kembali lagi ke sini. Nanti kalian bisa mengikuti jejak seperti saya, bisa kemana-mana ya, apalagi akuntansi. Di KPK dibutuhkan, di organisasi manapun dibutuhkan ya. Nah, harus siap ya, siap untuk ditempatkan di mana saja di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Baik, saya lanjutkan ya ke materi sedikit lagi ya. Jadi ini kalau saya di ini masuk ke ahli muda ya.
Ini jabatan pimpinan tinggi tadi oleh siapa tadi yang jawab tadi? Devita ya, dari Devita. Jabatan ini ya, Devita ya. Jadi jabatan pimpinan tinggi ini terdiri atas 3. Yang paling rendah itu jabatan pimpinan tinggi Pratama, yang eselon 2 tadi ya. Kemudian jabatan pimpinan tinggi Madya ini Sekjen eselon 1, Dirjen, Deputi, itu ya, Dirjen. Jabatan pimpinan tinggi utama ini kepala lembaga pemerintah non-departemen, seperti Ketua PPATK, Ketua BPKP, LAN, Kepala LAN, ya. Kemudian Ketua BKKBN, dan seterusnya. Ini adalah jabatan pimpinan tinggi utama. Jabatan ini berfungsi memimpin, ya, ada pemimpin di situ ya, dan memotivasi staf pegawai ASN pada instansi pemerintah. Melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen, pengembangan kerjasama dengan instansi lain, dan keteladanan dalam mengembangkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Ini hak. Nah, ini beda ya antara PNS dan PPPK. Kalau PNS ada haknya ada 5, kalau PPK ada 4. Sama-sama dapat gaji, tunjangan, sama-sama dapat cuti, sama-sama dapat perlindungan, sama-sama dapat pembangunan kompetensi. Yang bedakan adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sini ya, haknya beda. Kewajiban pegawai ASN ini setia pada dan taat pada Pancasila dan seterusnya sampai dengan H ya kewajibannya. Ada 8 ya, ada 8. Ini kelembagaan, jadi presiden sebagai ini ya kepala pemerintahan ya, dia untuk urusan ASN ini bisa didelegasikan ya kepada kementerian di bidang pemberdayaan aparatur negara. Ini Kemenpan RB ya, KASN, ini Komite Aparatur Sipil Negara. Kemudian LAN, kemudian BKN. Ini Menteri PAN tadi ya, Menteri Pendayagunaan. Menetapkan kebijakan pendayakan bagi ASN meliputi kebijakan reformasi birokrasi bidang SDM, pembinaan profesi ASN, pembinaan PNS antar jabatan, antar daerah dan antar instansi, penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang manajemen ASN. Nah, ini KASN, ini lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang menciptakan pegawai ASN yang profesional dan kinerja. Fungsinya mengawasi ya pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan, pembinaan profesi ASN, melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Jadi tugasnya ada 3, kalau tujuannya ini sampai 6 ya. Ini sanksi, kemudian penetapan oleh Presiden Menteri. Ini ASN kan memberikan sanksi berupa peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, hukuman disiplin pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini syarat menjadi KASN ya. Susunannya ada 7 ya, ada 1 ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Jadi 7 ya KASN itu. Syaratnya WNI dan seterusnya sampai dengan I ya, ada 9 syarat menjadi anggota KASN. LAN ini lembaga administrasi negara, fungsinya ada 5 ya, mengembangkan standar dan seterusnya ya, sampai melakukan akreditasi. Tugasnya ada 7, sampai dengan membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Wewenangnya ada 3, mencabut izin, memberikan rekomendasi, dan seterusnya ya. Fungsinya, ini di BKN. BKN itu Badan Kepegawaian Negara, fungsinya ada 3, pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN, penyelenggaraan manajemen ASN di bidang perkembangan teknis informasi, penyimpanan informasi pegawai ASN, dan seterusnya. Tugasnya ada 7 ya, mengendalikan seleksi calon pegawai ASN, termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru ya, BKN STAN bekerjasama dengan BKN ya. Saya mau nanya, kalian sudah ikut ini enggak, tes kemampuan dasar atau belum? Apakah kalian sudah pernah ikut tes kemampuan dasar? Dulu pas tes masuk ada SKD itu Pak, seleksi kompetensi dasar itu Pak. Oh, jadi aman. Kalian sudah lulus di BKN. Begitu ya.
Jadi nggak usah tes lagi nanti. Kalau udah lulus ini, nanti lulus dari ini udah langsung nanti pengangkatan CPNS. Mudah itu. Berbeda dengan kakak kelas dulu yang belum pernah ikut SKD ya. Tadi apa tesnya, Said? Ada tes wawasan kebangsaan, tes Wawasan intelijen, kebangsaan, intelijensi, satu lagi apa? Kan ada 3 itu. tes karakteristik pribadi. Pak. Oh, oke. Jadi karena udah lulus itu, maka kalian nggak perlu tes lagi. Berbeda dengan kakak kelas kalian dulu ya. Setelah lulus PKN masih tes SKD lagi ya di PKN supaya diangkat dari CPNS. Ternyata dalam prosesnya ada yang nggak lulus. Wah, bingung akhirnya dapat ijazah tapi nggak lulus jadi PNS. Karena repot ya seperti itu. Ya akhirnya disuruh nyari kerja sendiri. Kalian udah ada jaminan untuk bisa masuk jadi PNS. Artinya lulus ya, yang penting lulus saja ya, jangan sampai DO ya. Nah, nanti kalian sudah bisa ditempatkan ya, di mana saja, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ya. Saya Jundi siap ya, tidak ditaruh di Solo ya. Di Siap, Karanganyar, maksudnya di Karanganyar. Siap ya. Siap. Soalnya kalau nggak salah tidak ada permintaan dari Bupati Karanganyar kepada mahasiswa PKN STAN ya. Kalau ada enak, kamu aman, bisa diminta. Yang ada tuh dari kemarin dari Bu Risma ya, ada yang di Jawa Timur ya, kakak kelas kalian kan ada yang ditempatkan di Surabaya tuh. Bu Risma waktu itu jadi gubernur, wali kota kalau misalnya, gubernur atau wali kota ya? Sebelum Kofifa, wali kota ya. Ada yang pokoknya di Surabaya, ada Pemprov ya, itu jadi pegawai sana. Tapi yang dari Jawa Timur enak, yang dari Surabaya kan kembali ke kampung halaman ya. Nah, dari Prita, Uli, Toping, kalau misalkan dari Sumatera Selatan ada minta, kembali ke Palembang siap ya, Prita ya, jadi pegawai di sana ya, misalkan ya. Ya, Pak. Nggak tahu nanti apakah ada nggak, ya nanti siap aja ya, sama Rokfah ya, Rokfah kan juga di Palembang juga ya. Baik. Kita sedikit lagi ya, saya lanjutkan ya. PKN ini kewenangannya mengawasi mengendalikan pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria manajemen ASN. Ini manajemen ASN, ini pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional memiliki nilai dasar, etika, dan seterusnya. Ini meliputi apa saja manajemennya, manajemen diselenggarakan berdasarkan sistem merit, meliputi manajemen PNS dan manajemen BPK. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dan seterusnya ya. Ini meliputi ini ya, sampai 14 ya manajemennya ya, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai perlindungan. Pengadaannya ini ya, kan dari pengadaan dulu nih, pengadaan nomor 2. Sumpah janji ya, nanti kalian disumpah seperti ini ya, sumpah janji PNS, pengembangan karir, kalian dikembangkan, penilaian kinerja, setiap 1 semester, setiap tahun ya, minimal ada penilaian kinerja. Penghargaan, ini berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas mengembangkan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Ini pemberhentian, jangan sampai ya kalian diberhentikan ya, sebelum waktunya, sebelum pensiun. Sistem informasi, ini data PPS ASN itu meliputi 10 hal ya, minimal ini ya, bisa lebih. Ini korpsnya, tujuan dan fungsinya, yang menjadi pejabat negara ya, Presiden, Ketua Wakil Ketua KPK itu termasuk saya ya. Waktu itu saya pengen menjadi pejabat negara ya, menjadi Ketua dan Wakil Ketua KPK ya tahun 2014 ya. Penyelesaian sengketa, ini kalau ada sengketa. Baik, terima kasih ya. Itu adalah sekilas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nanti untuk PP 53 tahun 2010 akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Waktunya setelah sembahyang duhur ya, break dulu. Nanti saya minta waktu 10 menit setelah jam 1. Kalian nggak ada kuliah kan, Prita ya? Nggak ada kuliah setelah ini? Enggak, Pak. Enggak ya. Baik. Jadi saya mohon waktunya ya, 10 menit setelah kuliah kan jam 1, jadi jam 1 lebih 10. Nah, baru kita akhiri ya, untuk mengganti sholat duhur ya. Nah, bagi yang melaksanakan sholat duhur, saya ucapkan selamat ini ya, menjalankan ibadah sholat duhur. Bagi yang tidak sholat, ya, mohon tetap stay ya di kelas. Boleh makan dan minum ya, apa saja. Nah, tapi nanti saya akan masuk, mudah-mudahan tepat ya jam 12 lebih 10. Dan kalian berdoanya jangan di tempat
musola ya, atau di tempat sholat. Di sini aja habis sholat nanti langsung ke kelas ya, sambil berdoa mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Terima kasih ya. Kita break dulu sekitar jam 12:10 kita masuk lagi. Sampai ketemu ya jam 12:10. Baik. Terima kasih ya semuanya ya. Selamat break dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
Hello everybody, can you hear me? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Lola, ada Lola di sini? Iya Pak, bagaimana? Oke, sebelum presentasi minta screenshot-nya ya Lola ya. Oh iya. Baik. Silahkan dipersiapkan kelompok 1 untuk presentasi. Waktunya sekitar 50 menit ya. Nanti kalau ada waktu kita sambung dengan diskusi, tanya jawab ya. Pak, ini ada beberapa teman yang belum join, bagaimana ya Pak? Nanti nggak apa-apa, nyusul aja. Tapi screenshot-nya Iya, kalau nanti bisa. ada yang kosong. Oh, ada yang kosong. Kayaknya udah semua Pak, saya screenshot. Oke, screenshot ya, Lola, makasih. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, udah Pak. Makasih Lola ya. Ya Pak. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ya. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Apakah bisa share screen, Berta? Iya, baru dicoba, Pak. Oke, dicoba dulu ya. Sudah terlihat ya, Pak. Oke, Maaf. sudah terlihat. Mohon yang lain Iya. memperhatikan ya. Apa yang disampaikan dari kelompok 1. Silakan, Berta, dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Subagio dan teman-teman. Ya, jadi saya selaku moderator untuk presentasi kali ini mewakili kelompok 1. Jadi bahasan kali ini yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Anggota kelompok kami yaitu ada Al-Safa, absen 1, Amira absen 2, Anindita absen 3, dan Berta absen 4. Jadi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Pasal 1 dan 2 tentang ketentuan umum, Pasal 3 dan 4 tentang kewajiban dan larangan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 31 tentang hukuman disiplin, Pasal 32 sampai dengan 42 tentang upaya administratif, Pasal 43 sampai 47 tentang berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian, Pasal 48 tentang ketentuan peralihan, dan terakhir Pasal 49 sampai 51 tentang ketentuan penutup. Jadi, tujuan dari PP 53 2010 ini serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Selanjutnya, ketentuan umum akan dijelaskan Anindita, silahkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu bab pertama mengenai ketentuan umum. Dimulai dari Pasal 1, yaitu dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Lalu
Yang kedua, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS pusat dan PNS daerah. Yang ketiga, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Lalu masih berlanjut dari pasal 1, yang keempat, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Pejabat pembina kepegawaian pusat, pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, dan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten atau kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Lalu yang keenam, upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Nah, ketentuan umum mengenai keberatan dan banding administratif. Apa sih yang dimaksud dengan keberatan itu? Nah, keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum pada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Lalu ada pasal 2, yaitu ketentuan peraturan pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS. Lalu ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai kewajiban dan larangan. Yang pertama mengenai kewajiban. Nah, kewajiban PNS ini tertuang dalam pasal 3, yaitu pertama mengucapkan sumpah atau janji PNS. Yang kedua, mengucapkan sumpah atau janji jabatan, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Lalu yang ketiga, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, menurut sifatnya dan menurut perintah ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, perintah kedinasan, dan atau kepatuhan. Lalu, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Beberapa penjelasan mengenai pasal 3, yaitu yang tugas kedinasan. Tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan atasan yang berwenang dan berhubungan dengan yang pertama, perintah kedinasan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Yang ketiga, peraturan kedinasan. Yang keempat, tata tertib di lingkungan kantor. Dan yang terakhir adalah standar prosedur kerja atau SOP. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masuk kerja dan menaati jam kerja? Masuk kerja dan menaati jam kerja itu berarti setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja, serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir, wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Lanjutan dari kewajiban PNS yaitu mencapai sasaran pegawai yang ditetapkan. Sasaran kerja pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. Lalu menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, artinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Nah, contoh memberikan kesempatan kepada bawahan ini adalah dengan memberi kesempatan untuk mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan. Lalu yang terakhir adalah menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu selanjutnya mengenai larangan. Larangan dibahas di pasal 4, yaitu setiap PNS dilarang yang pertama menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang ini adalah dengan menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Contoh dari hal ini adalah seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Lalu yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Nah, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan, termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang tidak dapat dipindah tangankan. Lalu yang selanjutnya, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Lalu yang ketujuh, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Jabatan dalam hal ini adalah jabatan struktural dan fungsional tertentu. Lalu yang kedelapan, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Nah, PNS itu kan dilarang menerima hadiah. Padahal patut diduga kalau hadiah tersebut itu diberikan sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Lalu yang terakhir adalah bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Hal itu adalah tindakan atasan ke bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan. Contohnya adalah tidak memberi tugas atau pekerjaan kepada bawahan, memberikan nilai hasil pekerjaan atau daftar penilaian pekerjaan pegawai tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan. Lalu yang ke-10, melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Yang ke-11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Nah, hal itu tuh perbuatan yang mengakibatkan tugas kedinasan menjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasil yang harus dipenuhi. Contohnya PNS yang tidak memberikan dukungan, padahal dalam menjalankan tugas diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara yang pertama ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Yang ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan atau yang terakhir, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Selanjutnya, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara yang pertama, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau yang kedua, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Lalu memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara yang pertama terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang kedua menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, yang ketiga membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau yang terakhir mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan setelah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan untuk kerjanya anggota keluarga dan masyarakat. Nah, ada penjelasan mengenai di pasal 4, yaitu larangan kampanye ASN. PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, yaitu bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye atau tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain. PNS sebagai peserta boleh hadir hanya untuk mendengar, menyimak visi misi dan program yang ditawarkan peserta pemilu tanpa menggunakan atribut partai atau PNS. Contoh atribut partai adalah pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan atau presiden atau wakil presiden. Atribut PNS itu adalah seragam korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan yang lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa. Ya, jadi mengenai bab 3 ini tentang hukuman disiplin. Bagian pertama yaitu bagian umum. Di pasal 5 disebutkan PNS yang tidak menaati ketentuan kewajiban dan larangan jatuhi hukuman disiplin. Lalu dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin menjatuhi hukuman disiplin. Oke. Nah, tingkat dan jenis hukuman disiplin ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hukuman disiplin ringan. Hukuman disiplin ringan itu dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua adalah hukuman disiplin sedang. Nah, ini hukuman disiplin sedang itu contohnya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Lalu yang terakhir ada hukuman disiplin berat. Contohnya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, pelanggaran dan jenis hukuman ini dibagi jadi 2 lagi pelanggarannya. Ada pelanggaran terhadap kewajiban, dan yang kedua pelanggaran terhadap larangan. Nah, seperti yang tadi udah disebutin sama Anin, ada kewajiban dan larangan. Nah, di sini aku mau ngejelasin pelanggaran terhadap kewajibannya apa, terus jenis hukuman yang didapatnya apa. Yang pertama, kalau melanggar kewajiban mengucapkan sumpah atau janji PNS, kayak yang tadi pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran ini dilakukan tanpa alasan yang sah, maka akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Lalu kalau misalnya mengucapkan sumpah atau janji jabatan, seperti yang ada di pasal 3 ayat 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah, maka dia juga dapat hukuman disiplin sedang. Lalu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD RI tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran yang berdampak negatif terhadap unit kerja, maka dikenakan hukuman disiplin ringan. Kalau berdampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan, maka dapat hukuman disiplin sedang. Apabila berdampak negatif terhadap pemerintah atau negara, maka dapat hukuman disiplin berat. Lalu yang keempat,
pelanggaran terhadap kewajiban menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap unit kerja maka diberikan hukuman disiplin ringan. Apabila berdampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan maka dapat hukuman disiplin sedang, sementara kalau berdampak negatif terhadap pemerintah dan atau negara maka dikenakan hukuman disiplin berat. Lalu selanjutnya, apabila melanggar kewajiban melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja, dapat hukuman disiplin ringan. Apabila berdampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan, maka dapat hukuman disiplin sedang, dan apabila berdampak negatif terhadap pemerintah atau negara dapat hukuman disiplin berat. Lalu yang keenam, apabila pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS bagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja maka dapat hukuman disiplin ringan. Apabila berdampak negatif kepada instansi yang bersangkutan dapat hukuman disiplin sedang, dan apabila berdampak negatif kepada pemerintah atau negara dapat hukuman disiplin berat. Begitu juga yang kewajiban yang mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri seseorang dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 7. Jadi kalau dia berdampak negatifnya kepada unit kerja, dia tuh dapatnya disiplin ringan. Kalau berdampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan, dapat hukuman disiplin berat, sedang. Terus kalau berdampak negatif terhadap pemerintah atau negara, dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Jadi sebenarnya semuanya sama. Jadi kalau misalnya dia dari kewajiban yang tadi udah disebutin sama Anin, itu kalau misalnya dia berdampak negatifnya terhadap unit kerja, dia akan dapat hukuman disiplin ringan. Kalau misalnya berdampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan, dia akan dapat hukuman disiplin sedang. Dan kalau dia berdampak negatif terhadap pemerintah dan atau negara, dia akan dapat hukuman disiplin berat. Terus yang nomor 11 ini, kalau misalnya dia nggak masuk kerja tanpa alasan yang sah, itu dia juga bakalan dapat hukuman disiplin. Nah, kalau misalnya dia nggak masuknya 5 hari kerja, maka dia kena hukuman disiplin ringan, yaitu teguran lisan. Untuk 6-10 hari kerja, dia akan dapat teguran tertulis. Untuk 11-15 hari kerja, dia akan dapat pernyataan tidak puas. Lalu, untuk 16-20 hari kerja, akan ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Untuk 21-25 hari kerja, akan ada penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Lalu untuk 26-30 hari kerja, juga akan ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, untuk apabila dia nggak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 31-35 hari kerja, maka hukumannya udah termasuk hukuman berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Nah, untuk kalau misalnya dia nggak masuk selama 36-40 hari kerja, maka akan ada pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kalau dia nggak masuk 41-45 hari kerja, maka akan dibebaskan dari jabatan PNS dengan jabatan struktural dan fungsional. Sementara untuk 46 hari kerja atau lebih, akan ada pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau bahkan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Nah, untuk penghitungan berapa hari kerja dia nggak masuk, itu tuh dihitungnya berlaku secara kumulatif dalam 1 tahun. Nah, tadi kan juga ada kewajiban kalau si PNS ini harus mencapai sasaran kerja pegawai. Nah, kalau dia nggak mencapai sasaran kerja pegawai, misalnya apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahunnya hanya sebesar 25% sampai 50% dari
sasaran kerja yang ditentukan, maka dia akan dapat hukuman disiplin sedang. Sementara kalau misalnya kurang dari 25%, dia akan dapat hukuman disiplin berat. Apabila PNS ini menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baik. Jadi dia nggak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga berdampak negatif pada unit kerja, itu dia akan dapat hukuman disiplin ringan. Apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, dia dapat disiplin sedang, sedangkan kalau misalnya berdampak pada pemerintah atau negara, dia akan dapat hukuman disiplin berat. Terus kalau kalau misalnya dia nggak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, bagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 15, maka dia akan dapat hukuman juga. Kalau misalnya dia melakukannya dengan tidak sengaja, maka dia akan dapat hukuman disiplin ringan. Kalau misalnya dia melakukannya dengan sengaja, maka dia akan dapat hukuman disiplin sedang. Lalu ada memberikan pelanggaran terhadap kewajiban memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 16. Kalau misalnya dilakukan dengan tidak sengaja, maka dia akan dapat hukuman ringan atau sedang. Lalu selanjutnya, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 17. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, dia akan dapat hukuman disiplin ringan. Kalau berdampak negatif kepada instansi yang bersangkutan, dia akan dapat hukuman disiplin sedang. Sementara apabila berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara, dia akan dapat hukuman disiplin berat. Nah, selanjutnya tadi ada pelanggaran terhadap larangan juga. Jadi kalau dia malah melarang, dia ikutin larangannya, nah dia dapat pelanggaran. Nah, yang pertama itu menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1. Nah, dia akan dapat hukuman disiplin berat. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 2, dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Apabila secara tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam dia akan dapat hukuman disiplin berat. Lalu apabila dia bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing, dia juga akan dapat hukuman disiplin berat. Lalu apabila dia memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak ataupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, dan itu akan berdampak negatif pada unit kerjanya, dia akan dapat hukuman disiplin ringan. Terus kalau misalnya dia berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, dia akan dapat hukuman disiplin sedang, sementara apabila berdampak negatif pada pemerintah atau negara, dia akan dapat hukuman disiplin berat. Nah, terus apabila dia melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, dan orang lain di dalam ataupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan negara, kalau misalnya ini berdampak negatif pada unit kerja, maka akan dikenakan hukuman disiplin ringan. Apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, akan dapat hukuman disiplin sedang, dan apabila berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara, akan dapat hukuman disiplin berat. Selanjutnya, apabila memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagai maka akan dapat hukuman disiplin berat. Gitu. Ini kayak yang tadi yang jual beli jabatan. Selanjutnya, apabila menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, maka dia juga akan diberi hukuman disiplin berat.
Selanjutnya, apabila dia bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggarannya dilakukan secara tidak sengaja, maka dia akan diberikan hukuman disiplin ringan. Sementara apabila dilakukan secara sengaja, dia akan dapat hukuman disiplin sedang. Apabila melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dia bisa dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Selanjutnya, apabila menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, dia akan dikenakan hukuman disiplin ringan. Apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, dia akan dikenakan hukuman disiplin sedang. Sementara apabila berdampak pada pemerintah atau negara, dia akan diberikan hukuman disiplin berat. Oke. Lalu yang ke-12, apabila dia memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, maka dia akan diberikan hukuman disiplin sedang. Kalau dia mengikuti peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, maka dia akan dikenakan hukuman disiplin sedang juga. Apabila dengan cara sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dia juga akan diberikan hukuman disiplin sedang. Sementara bila caranya ikut sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, maka akan dikenakan hukuman disiplin berat. Selanjutnya, apabila dia memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, maka dia akan diberikan hukuman disiplin berat. Apabila mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, atau sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat, dia akan dikenakan hukuman disiplin sedang. Masih ada. Apabila dia memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, maka dia akan dikenakan hukuman disiplin sedang. Lalu apabila memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka dia akan diberikan hukuman disiplin sedang. Apabila menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, dia akan diberikan hukuman disiplin berat. Begitu pula dengan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dia akan diberikan hukuman disiplin berat. Lalu kalau dia mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan tadi terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu yang kayak tadi itu, dia akan diberikan hukuman disiplin sedang. Selanjutnya selanjutnya pejabat ya, siapa sih yang berwenang untuk menghukum? Nah, untuk ini hukuman disiplin tingkat berat ini bisa diberikan oleh presiden atas usulan PPK. PPK tuh aku lupa, nanti selanjutnya ada PPK itu apa. Nah, ini tuh hukumannya presiden tuh ngasihnya ke jabatan struktural eselon 1 atau jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan wewenang presiden. Next, Berta. Nah, selanjutnya PPK ataupun pejabat pembina kepegawaian juga dapat memberikan hukuman disiplin untuk jabatan struktural eselon 1,
jabatan struktural eselon 2, 3, 4, 5, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Nah, ini tuh banyak banget, guys. Ini bisa kalian cek di pasal, kalau nggak salah pasal 16 PP 53 tahun 2010. Next, Ber. Terus, selain itu, pejabat struktural eselon 1 sampai dengan 5 juga bisa memberikan hukuman disiplin bagi jabatan struktural di bawahnya, fungsional tertentu dengan jenjang di bawahnya, dan fungsional umum dengan golongan ruangan tertentu. Nah, ini bisa kalian cek lebih detailnya di pasal 18. Next, Ber. Terus di pasal 20 juga dijelasin prosedur penetapan hukuman disiplin di daerah, kabupaten, atau kota oleh pejabat berwenang. Jadi yang paling tinggi itu tingkatnya pejabat pembina kepegawaian daerah, kabupaten, kota. Nah, dia tuh bisa memberikan hukuman disiplin ke sekretaris daerah, kabupaten, kota, terus ke pejabat struktural eselon 2, eselon 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya juga gitu. Jadi, sekretaris daerah ini bisa ngasih hukuman disiplin ke tingkatan-tingkatan di bawahnya. Kayak gitu. Next, Ber. Nah, ini ya, tadi yang aku jelasin singkatnya di slide sebelumnya. Jadi, PPK daerah ini tuh bisa ngasih, ngasih hukuman disiplin ke sekretaris daerah, eselon 1, eselon 3, fungsional tertentu utama, madya, muda, penyelia, fungsional umum 4 atau 5, 4E, 3D, dan ke bawahnya. Nah, yang lainnya juga kayak gitu, bisa kalian lihat lebih detail di pasal 20. Next, Ber. Nah, ini juga masih di pasal 20. Next, Ber. Nah, selanjutnya ada proses penjatuhan hukuman disiplin. Selanjutnya, aku lanjutkan ya. Boleh. Selanjutnya tentang proses penjatuhan hukuman disiplin. Jadi prosesnya itu yang pertama ada indikasi pelanggaran, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan. Setelah itu bila hukuman tersebut ditentukan, lalu dijatuhkan hukuman. Lalu setelah penjatuhan hukuman, yang pihak tersebut bisa melakukan upaya administratif. Selanjutnya tata cara pemanggilan. Yang pertama, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Yang ketiga, apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama pemeriksaan. Yang keempat, apabila pada tanggal pemeriksaan tersebut PNS yang bersangkutan tidak hadir, maka pejabat berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Lalu ini ada tata cara pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang kedua, apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Atau pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP. Yang ketiga, khusus untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman berupa hukuman disiplin sedang dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa. Yang keempat, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, serta unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya ada pembebasan jabatan sementara.
Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung. Dengan ketentuan yang pertama, berlakunya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Yang kedua, tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya. Dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Selanjutnya, ketentuan pelanggaran disiplin lebih dari satu. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, PNS yang melanggar hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Penyampaian hukuman disiplin. Yang pertama, setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Yang kedua, keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Yang ketiga, penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Yang keempat, dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir, pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai yaitu upaya administratif. Oke, Yang percepat ya, pertama, silakan. Upaya administratif ini dilakukan PNS yang puas terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya. Singkatnya dari ini, untuk yang hukuman disiplin sedang itu hanya bisa dilakukan keberatan. Untuk hukuman disiplin berat itu bisa dilakukan banding administratif. Selanjutnya, untuk keberatan itu diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menghukum disertai alasan dan tembusannya kepada pejabat yang menghukum. Lalu diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ketetapan hukuman disiplin diterima. Yang ketiga, pejabat yang menghukum memberikan tanggapan paling lama 6 hari kerja sejak menerima tembusan keberatan. Selanjutnya yang keempat, atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 21 hari sejak menerima surat keberatan. Dalam hal tidak ada keputusan setelah lebih dari 21 hari, maka keputusan hukuman disiplin batal demi hukum. Yang kelima, apabila pejabat sebagaimana nomor 4 tidak memberikan tanggapan, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Yang keenam, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Yang ketujuh, keputusan atas pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat. Artinya peringanan, penguatan, pemberatan, atau pembatalan tidak dapat diajukan keberatan. Selanjutnya untuk banding administratif diajukan kepada Badan Perpegawaian dan tembusannya kepada pejabat yang menghukum. Lalu gaji tetap dibayarkan dalam hal pegawai tetap melaksanakan tugas. Lalu yang ketiga, penentuan dapat tidaknya pegawai melaksanakan tugas menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. Selanjutnya, upaya administratif apabila pensiun atau meninggal. PNS apabila sudah mencapai batas usia pensiun namun belum ada keputusan atas keberatan, maka selesai menjalankan hukuman, diberhentikan dengan hormat dan diberi hak kepegawaiannya. Tapi apabila untuk pensiun, sebelum ada keputusan atas banding administratif, maka dihentikan pembayaran gajinya sampai ditetapkan
ditetapkannya keputusan banding administratif. Untuk PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratifnya akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan akan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk upaya administratif, apabila PNS yang mengajukan keberatan atau banding administratif tidak diberikan kenaikan pangkat, tidak diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum itu dibatalkan karena terbukti PNS tersebut tidak bersalah, maka akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan atau kenaikan gaji berkalanya. Untuk PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. Selanjutnya untuk bab 5 berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Berlakunya hukuman disiplin itu tanggal ditetapkan keputusan apabila hukuman disiplin dijatuhkan oleh Presiden, hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat, kecuali pemberhentian yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Lalu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila dijatuhkan oleh selain pejabat tadi, maka berlakunya hukuman disiplin adalah hari ke-15 sejak diterima apabila tidak diajukan keberatan atau tanggal ditetapkan keputusan keberatan apabila tidak diajukan keberatan. Selanjutnya, untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas keinginan PNS dan pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian Adbernur. Apabila tidak banding, maka berlakunya hari 15 sejak diterima. Apabila melakukan banding, maka berlaku semenjak tanggal ditetapkan keputusan banding administratif. Kemudian berlaku hari ke-15 sejak tanggal penyampaian keputusan hukum disiplin apabila PNS tersebut tidak hadir saat penyampaian keputusan hukuman disiplin. Selanjutnya, pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Pendokumentasian ini wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi bersangkutan. Manfaatnya, dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Selanjutnya bab 6 ada ketentuan peralihan. Yang pertama itu hukuman disiplin yang sedang dijalani sebelum terbit peraturan ini tetap berlaku. Apabila ada pemeriksaan sebelum berlakunya PP ini, maka hasil tetap berlaku dan proses selanjutnya sesuai dengan PP ini. Keberatan yang diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum peraturan ini terbit diselesaikan dengan PP nomor 30 tahun 1980. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlaku PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam PP ini. Selanjutnya, bab 7 ada ketentuan penutup. Yang pertama, ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, PP nomor 65 tahun 2008 dan PP nomor 30 tahun 1980 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang ketiga, ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan keempat, ketentuan pelaksanaan disiplin PNS sebelumnya tetap berlaku selama tidak bertentangan. Sekian presentasi dari kami. Apakah dilanjutkan tanya jawab, Pak? Iya, oke. Masih ada waktu 10 menit, silakan. Ada yang bertanya? Saya batasi maksimal 4 ya, kalau ada. Silakan. Terkait dengan PP 53 2010. Izin bertanya. Iya, siapa ini? Saya Rania Nazli, absen 19. Oke, silakan. Saya mau tanya, untuk yang di slide 56, itu kan
di pasal 141 angka 2 dijelaskan kalau misalkan keputusan menghukumnya itu dibatalkan, maka dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Nah, kalau misalnya pengajuan keberatan atau banding itu ditolak, itu hukumannya bertambah atau enggak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Rania Nasli ya. Silakan ditanggapi oleh Amira ya dan teman-teman ya. Sofa silakan. Baik, Pak. Langsung aja ya, Pak. Sambil nunggu teman yang lain. Ya. Silakan Amira. Kalau sepengetahuan saya, kalau kalau banding ditolak itu hukumannya nggak berkurang ataupun bertambah. Tapi yang bersangkutan bisa mengajukan upaya administratif lagi, tapi berupa gugatan ke PT UN, begitu. Nanti di PT UN dipertimbangkan apakah tetap menerima hukuman ataupun enggak gitu. Oke. Bagaimana Rania? Apakah berarti, bisa diterima kalau misalnya ditolak bisa ngajuin lagi ya? Iya, kalau untuk yang banding bisa ngajuin ke PT UN. Kalau banding itu kan yang untuk hukuman yang berat ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau itu kan ada badan kepegawaiannya itu ya, Rania sama Amira ya. Badan itu kalau apa? Kalau berat ya badan itu ya, Amira. Iya. Kalau sedang cuman bisa ngajuin ini keberatan. Keberatan aja, betul. Ya. Kalau sedang hanya keberatan, tapi kalau banding sampai ke badan pertimbangan ya, kepegawaiannya. Ya. Terus misalkan badan pertimbangan kepegawaian ditolak, bisa ke PT UN terakhir ya. Misalnya kalau dia diterima, berarti kan nanti yang tadi hukumannya kan dibatalkan oleh badan pertimbangan kepegawaian ya karena tidak terbukti ya. Nah, itu kan dikasih gaji dan kenaikan seperti biasa ya, Amira ya. Artinya berlakunya bisa sesuai dengan normal yang apa adanya. Yang tadinya tertunda jadi nggak tertunda, begitu ya, Amira? Rania bisa diterima, Rania? Iya Pak, bisa. Oke, silahkan yang lain. Masih ada Pak. waktu. Makasih kembali, Rania. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Rania ke nomor berapa? 19 ya, Rania ya. Oke, silahkan. Irsania. Siapa yang tanya? Oh iya Pak, nama saya Irsya Pratiwi. Irsa. Nomor absen 10 Pak. Ya. Jadi saya kemarin mendengarkan cerita dari teman saya yang PK di Pemda. Gimana ceritanya? Gimana? Katanya praktik kedisiplinan di sana itu masih sangat kurang Pak. Masih kurang ya. Ya gitu Pak. Jadi praktik di sana itu masih sangat kurang, nggak kayak di Kemenku gitu Pak. Kedisiplinannya. Pertanyaannya apa ke kelompok 1 nih, Irsa? Pertanyaannya. Jadi dari nanti kita lulus kan ada kemungkinan ditempatkan di Pemda ya Pak? Ya, kemungkinan sangat. Jadi menurut kalian bagaimana cara agar terhindar atau minimal tidak ikut menjadi tidak disiplin gitu Pak? Oh, kiat Terima ya. kasih. Baik, ini kiat-kiat agar tidak mengikuti supaya kalian disiplin ya, supaya nggak ikut tidak disiplin. Terima kasih ya Irsa, silakan dijawab, tapi bukan Amira lagi ya. Nah, bisa Sofa. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Irsya. Sebelumnya kemarin saya juga PKL di Pemda, dan kebetulan melihat fenomena yang sama. Jadi pegawai itu ada yang, jadi kan harusnya pulang jam 4, tapi malah pada kenyataannya jam 12 istirahat, harusnya jam 1 balik ke kantor, tapi pada kenyataannya langsung pulang ke rumah, nggak balik ke kantor. Nah, itu nggak semua, cuman memang ada 1, 2, 3 orang. Berarti hanya oknum saja. Nah, kalau menurut saya bagaimana cara agar kita itu bisa disiplin, nggak terpengaruh, itu yang pertama itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi harus ada niat dari pribadi supaya nggak sama seperti mereka, agar nggak menjadi mereka seperti itu. Nah, kita juga harus fokus dan tanggung jawab yang kedua. Jadi fokus dalam artian kita tuh harus
mengerjakan apapun harus semaksimal mungkin, bertanggung jawab atas pekerjaan kita, mengerjakan dengan sepenuh hati agar tuntas selesai. Jadi kita juga bisa menyusun seperti mungkin jadwal-jadwal kayak gitu. Jadi jam segini harus mengerjakan ini, jam segini harus mengerjakan ini, harus memiliki target seperti itu. Terus juga selanjutnya kita bisa membangkitkan passion atau gairah tersebut ya Pak untuk bekerja sebagai PNS ini. Kita harus bisa menemukan motivasi kenapa kita mau untuk menjadi PNS, kenapa kita bersedia untuk bekerja untuk melakukan pekerjaan ini. Misalnya kita termotivasi disiplin karena kita pengen jadi kepala seksi, kita pengen atau menjadi kepala bidang, mungkin seperti itu. Dengan hal itu nanti kita akan termotivasi untuk melaksanakan apapun itu dengan maksimal mungkin, dengan sepenuh hati. Terus juga kita harus ingat-ingat juga bahwa banyak orang di luar sana yang pengen di posisi menjadi seorang PNS. Jadi jangan pernah menyanyiakan kesempatan itu, karena kalau misalnya seumpama kita sama orang lain itu bisa kita ibaratkan es krim, orang lain itu bisa makan es krim tapi kita nggak bisa, terus orang lain itu malah menyia-nyiakan es krim itu, nggak dihabiskan secara maksimal. Kita kan pasti akan mikir, coba kalau aku yang punya makan es krim itu, pasti aku kan menghabiskan itu dengan sampai habis sempurna. Menurutku seperti itu. Jadi semua harus diawali dari niat pribadi masing-masing. Seperti itu Irsya, apakah bisa menjawab? Gimana Irsa? Ya sudah, makasih Berta. Oke, makasih Ya Pak, sudah Pak. Jadi mulai dari diri kalian sendiri, nggak usah ikut-ikutan intinya ya. Kalian disiplin aja ya, gitu ya Irsa. Oke. Ada lagi? Masih 1 menit nih. Izin bertanya Pak. Nah, boleh, silakan Prita. Saya ingin bertanya terkait dengan PNS yang menyampaikan pendapat melalui kritik. Jadi apakah sebenarnya PNS itu boleh mengkritik pemerintah ataupun penguasa suatu daerah gitu, tapi dia atas nama masyarakat gitu, bukan membawa nama instansi dan tidak memakai atribut PNS gitu. Dan apakah ada peraturan yang melarang atau ada peraturan yang memperbolehkan gitu? Terima Baik, kasih. ini menarik ya, silakan Mas Sofa atau Anindita. Izin menjawab ya Pak. Oke, Kalau menurut saya tuh, kalau nggak salah tuh nggak ada peraturan yang melarang itu. Tapi kan perilaku PNS itu kan udah diatur juga dalam peraturan. Kayak tadi PP 53 tahun 2010. Nah, terus kalau berdasarkan pasal 8 angka 8 PP 53 tahun 2010 diatur bahwa PNS wajib melaporkan kepada atasan jika mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Jadi menurut aku daripada diposting di media sosial, mending laporin aja ke atasannya gitu. Nah, betul. Gitu, jadi ya. biar sesuai prosedur aja. Kritiknya ke atasan atau yang membangun ya. Jadi ada kewajiban ya tadi di pasal berapa tadi, pasal 3 ya? Iya, ya? pasal Ayat berapa? 8. Ayat 8 ya? Ya, Rita ya, apakah bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih Alsafa. Oke, jadi kritiknya membangun bukan malah di media sosial, di umbar-umbar ini salah enggak, disampaikan ke atasan. Ini kalau nanti atasan akan menyampaikan lagi ke atasan, nanti akan ditampung ya. Nah, sehingga nanti ada perbaikan dari dalam. Jadi tidak diketahui secara langsung oleh masyarakat umum ya, secara publik ya. Terima kasih. Terakhir ada kalau ada? Jadi mohon maaf jadi agak lama ya. Izin bertanya. Nah, terakhirnya ini Novia ya.
Dari Nganjuk ya, Novia. Oke, Novia dari Nganjuk. Silakan, Wahyu. Izin bertanya, terkait dengan larangan kegiatan berkampanye, apabila seorang PNS itu memberikan dukungan ke salah satu paslon di sosial media, lalu bagaimana alur proses penindaklanjutan kegiatan tersebut, larangan tersebut? Terima kasih. Ini kasus ya, jika PNS, nanti bisa jadi keluar ujian gini loh ya, jika PNS tersebut ikut dalam ini memberikan di sosial media, bagaimanakah alurnya, proses penanganannya, begitu ya maksudnya ya, Novia ya? Oke, silahkan dijawab terakhir oleh Anindita. Ya Pak, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Novia ya tadi. Ya. Tadi kan udah dijelasin kalau sesuai PP 53 tahun 2010, di pasal 4 bahwa ASN itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik kampanye kan untuk mendukung calon. Nah, kalau misalnya dia memberikan dukungan lewat sosial media, sekarang kan karena internet sudah canggih, mungkin bisa ditelusuri melalui IP address-nya. Nah, kenapa sih kok ini nggak boleh itu kan? Jadi PNS-nya nanti jadi melanggar netralitas PNS kan? Dan itu tuh termasuk salah satu hukuman berat. Dan ASN yang terkena hukuman berat itu akan diberhentikan sementara setelah gelar sidangnya selesai digelar. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri. Jadi nanti bisa ditelusuri siapa kira-kira yang melakukan hal tersebut. Lalu jika sudah diketahui siapa yang melakukan hal tersebut, nanti Bawaslu bisa melaporkan dukungan itu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri. Gitu. Apakah bisa dipahami? Ya. Oke. Siap, bisa. Terima kasih. Novia ya. Baik. Terima kasih ya Novia ya. Ini memang prosedurnya kalau ada seperti itu bisa panjang ya. Tadi bisa hukuman berat atau sedang atau ringan ya. Tapi kayaknya berat ya kalau dia ke lingkup negara ya. Karena itu lingkupnya luas ya. Terima kasih Anindita Rahma ya. Baik, saya rasa cukup ya. Mohon dicatat ya Lola, tambahan aktivitas untuk Rania, Nasli. Iya Pak, tadi yang tanya udah saya recap semuanya. Oke, Irsa, Prita, dan Novia ya. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi hari Rabu ya, hari depan, Rabu depan ya Lola. Dan kawan-kawan, mohon disiapkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 terkait apa? Devita, Chandra, Damayanti, Dwiki, Dimas. Tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kalau tidak salah Pak, pelayanan publik. Oke, Iya. betul pelayanan publik ya. Nanti kamu jadi pelayan publik ya, siap ya Devita ya? Insya Allah Pak. Oke, insya Allah ya, itu undang-undang tentang pelayanan publik. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali.